surfing aja yang coba ombak di sini. Nah, di sini udah ada nih kaptennya yang bisa melihat di mana biasanya ikan itu berada. Oh, di sana. Satu, dua, tiga. Dilihat tuh, laut lepas langsung diburan ombaknya mengenai batu di depan kita. Bayangkan gimana susahnya. Wah, ekstrim, lebih aktif dari surfing. Indonesia, negara kepulauan yang mempunyai garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Salah satu potensi kekayaan pantai di Indonesia adalah spot-spot surfing kelas dunia. Salah satunya spot surfing pantai Woro, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, saya sudah bersama dengan teman-teman Persatuan Selancar Ombak Indonesia Kabupaten Bima. Di sini hari ini saya dikenalkan sama ombak yang masih belum terekspos. Ini tuh hidden gem yang katanya bagus banget. Wah, saya nggak sabar nih untuk cobain langsung sensasi ombak Woro. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Spot surfing ini berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai dengan karakter ombaknya yang besar. Untuk bisa mencapai spot, saya harus menggunakan perahu. Ombaknya udah mulai terlihat, itu dia. Saya lihat gelombang itu panjang sekali dari poin pertama sampai akhir. Dia berakhir di dekat tebing ini, jadi emang harus hati-hati ya. Kalau enggak kita salah timingnya bisa kita nabrak tebingnya. Mencoba spot baru memang tidak mudah. Saya harus beradaptasi menggali sebanyak mungkin informasi dari peselancar lokal. Tinggi tadi badannya hilang keseimbangan. Oke, jadi di sini tuh karakter ombaknya ombak kanan. Jadi saya udah coba ombaknya juga. Memang termasuk salah satu yang kategori keras ya. Karena gulungannya itu kuat sekali. Terus di bawah kita juga karang. Jadi benar-benar yang udah berpengalaman aja yang manggil ombaknya. Saya mencari ombak lagi. Meski memiliki ombak yang cepat dan menantang, namun saya tidak boleh terlena mengikuti ombak. Harus bisa membaca situasi kapan ombak terbaik datang. Timingnya telat. Aduh, saya masih harus membaca timing dan pergerakan ombak di sini. Karena airnya terlalu pasang, jadi dia movingnya terlalu kencang gitu, kurang stabil. Jadi di awal-awal untuk movingnya itu dari bibir ombaknya lumayan susah karena ombaknya terlalu berbuih. Meskipun beberapa kali gagal take off, tapi ombak di sini terus berdatangan. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan ombak yang bagus. Tadi kita kena gulungan ombak bertubi-tubi karena kita terlalu masuk ke dalam. Jadi di sini emang gelombangnya lumayan keras buihnya. Begitu ombak besar datang, kita harus cepat-cepat ke arah kiri karena itu escape biar kita kena ketimpa ombak lagi.
Meskipun menyenangkan, keselamatan selama berselancar selalu menjadi prioritas utama. Di Pantai Woro mengingatkan saya sama salah satu ombak di Pantai Lombok, namanya Pantai Segar. Jadi emang sama karakter ombaknya keras, tapi di sini lebih panjang. Jadi kita bisa berlangsung lebih lama lagi. Surfing di sini, alamnya masih bagus, juga sepi yang orang surfing, kayak terasa pantai milik sendiri. Pantai Woro merupakan salah satu spot tersembunyi di Bima. Bisa menjadi alternatif wisata bagi para peselancar yang sudah berpengalaman. Pantai Woro ini menjadi salah satu ombak yang menantang yang pernah saya coba. Dan setelah saya menungganginya dan mendapatkan ombak yang panjang, memberikan kepuasan tersendiri bagi saya. Buat kalian yang hobi surfing dan mau cobain tantangan baru, wajib cobain ombak di Pantai Woro. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan bahari saya masih berlanjut. Kabupaten Bima menyimpan kekayaan laut yang melimpah, menjadi salah satu penopang kehidupan masyarakat di sini. Nah, hari ini saya mau mengikuti aktivitas sebagian warga Pantai Wane yang biasa mencari ikan. Nah, di sini udah ada nih kaptennya yang bisa melihat di mana biasanya ikan itu berada. Oh, di sana. Oke, kita langsung ke sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Puluhan kapal akan hilir mudik berburu ikan cakalang di perairan selatan Bima. Udah mulai terlihat ada percikan-percikannya dan ikannya bergerombol gitu, kelihatan dari atas. Spesies ikan cakalang atau skipjack tuna biasa hidup dalam satu kelompok besar dan hidup bergerombol. Wah, begitu jaring ditebar, langsung ada dua anak yang terjun ke air. Fungsinya dia mereka itu mengusir ikan biar masuk ke jaringnya. Perahu bermanuver cepat menebar jaring sepanjang 500 meter mengelilingi koloni ikan. Ini gelombangnya lumayan tinggi hari ini. Ih, terombang-ambing sekali. Aduh, ini saya ikut ke bawah nggak? Ah! Sumpah ini kita benar-benar miring loh. Karena semua beban ada di sebelah jaring. Oke, nih kita mulai tarik jaringnya. Kita lihat dapat berapa banyak ikan. Terus talinya juga dibantu ditarik pakai mesin supaya lebih cepat juga. Lumayan berat. Keberuntungan belum berpihak kepada kami. Ikan-ikan buruan kami lolos. Oke, nih kita bersiap untuk tebar jaringnya lagi. Udah mulai terlihat itu. Dalam satu kelompok nelayan jaring cakalang, biasanya terdiri dari 10 sampai 15 orang. Uniknya, ada satu orang bertugas menjadi mata elang atau mengamati pergerakan ikan. Si mata elang memegang peranan yang sangat penting dalam perburuan ikan di laut lepas seperti ini. Oke, jaring sudah terpasang melingkar. Kita juga masih bisa lihat percikan-percikan ada di dalam jaringnya. Seharusnya kita dapat ini. Cakalang atau tongkol putih merupakan jenis ikan pelagis yang hidup di lapisan atas perairan. Ikan ini juga dijuluki sebagai ikan perenang cepat dengan daerah sebaran meliputi seluruh daerah lepas pantai Indonesia dan Indo-Pasifik. Oke, ini masih kita takut-takuti ikannya supaya nggak bisa keluar lagi kayak tadi. Dan ini udah dibantu juga sama mesinnya untuk talinya bisa diangkat. Cakalang mempunyai kebiasaan hidup berpindah tempat menuju daerah yang kaya makanan. Oke, setelah pemberatnya sudah ditarik, tadi pakai mesin, sekarang baru bisa kita tarik jaringnya.
Ayo Bang, semangat! Ternyata bener ya. Tadi karena jaringnya kosong, saya kayak agak males-malesan gitu nariknya. Tapi sekarang kelihatan ikannya langsung semangat. Capeknya hilang. Perubahan suhu air laut di bulan Agustus mempengaruhi migrasi ikan ke perairan selatan Bima. Menjadi waktu terbaik bagi nelayan tongkol untuk mendapat ikan sebanyak-banyaknya. Ini sudah semakin dekat. Belum terlihat ikannya, tapi kita sedikit lagi nih bisa ambil semua jaringnya. Menarik jaring sepanjang ini memang berat, tapi melihat ikan di dalamnya membuat kami terus bersemangat. Nah, saya pegang satu ini ikan cakalang. Masih segar. Langsung kita simpan di sini. Cari lagi. Dalam satu gerombolan, rata-rata ikan yang didapat memiliki ukuran yang sama. Kita tarik bersama-sama. Langsung masuk ke sini. 3. Sedikit lagi. 1, 2, 3. Wah, banyak sekali. Perairan tropis Indonesia memang menjadi surganya ikan. Menjadi pemasok lebih dari 16% dari jenis ikan tuna, cakalang, dan tongkol di dunia. Nah, ini ikan yang dari jaring tadi sudah terkumpul semua. Langsung dimasukkan ke kapal yang menjemput ikan-ikan ini. Dimasukkan ke box biar tetap terjaga dinginnya. Ini karena kapal utama masih lanjut mencari ikan sampai sore, jadi saya ikut kapal penjemput ikan untuk bisa langsung bawa ke pantai untuk dijual. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam yang kaya berpadu selaras dengan kearifan masyarakat dalam memanfaatkannya. Salah satunya tercermin dari olahan hasil laut yang unik dan menggugah selera. Ini saya mau diajarin ibu-ibu pesisir Dusun Wane untuk bikin tongkol asap. Yang kita bikin ini pakai pelepah pinang. Fungsinya biar dia pas diasap tidak gosong, kemudian biar aromanya makin mantap. Nah, jadi pertama-tama pelepah pinang ini harus ditaburi garam, kemudian masukkan ikannya, terus taburi garam lagi. Supaya selain biar rasanya semakin sedap, dia akan semakin awet. Garam akan membantu mengeluarkan kadar air sehingga mikroba tidak bisa berkembang dan ikan menjadi lebih awet. Oke, sudah terbungkus semua tongkolnya. Sekarang langsung kita asap. Ayo Bu, kita kumpulkan dulu. Pengolahan ikan asap di Desa Wane umumnya dilakukan di depan rumah. Ini ketika bara apinya sudah mulai mati, kita harus kipas-kipas terus supaya hidup lagi. Ini aroma ikan asapnya sudah tercium nih. Berarti sebentar lagi bisa kita balik. Lapisan pelepah pinang akan menjaga tekstur ikan supaya tidak rusak saat diasapi. Jadi tandanya sudah mulai masak. Ini pelepah pinangnya kecoklatan, kemudian kadar air dari ikannya sudah mulai menetes. Ikan asap sudah langsung bisa dimakan atau diolah menjadi menu makanan lainnya. Alam memberi dan masyarakat sekitar Pantai Woro pun mampu memanfaatkannya dengan cukup bijak. Nah, ini saya sudah bersama kakak-kakak cantik ini mau mencari salah satu tanaman laut namanya kahangga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari kahangga tidak semudah yang saya bayangkan. Saya harus melewati karang terjal dan kerasnya deburan ombak pantai selatan Bima. Sana lagi. Emang harus kita di batu-batu yang udah mendekati ombak ya. Karena harus basah. Mereka tinggalnya di batu yang basah. Licin. Ombaknya besar.
besar banget. Paling bahaya di sini nih. Obstacle-nya emang paling gampang tuh carinya pas lagi surut ya kayak. Jadi ombaknya nggak terlalu nimpa kita besar kayak gini. Tapi ini belum selesai, kita harus ngambilnya di ujung-ujung sana. Oke, ayo Kak. Tapi ini ada nih, ini kayak. Iya. Setelah melewati perjalanan yang menantang, akhirnya Kahangga berhasil kami temukan. Ini dia kahangga. Dia sejenis rumput laut tapi berbeda ya, warnanya lebih hitam. Bentuknya seperti anggur gini. Ini bisa dimakan Kak? Bisa dimakan. Kayak agar-agar teksturnya, tapi nggak asin ya Kak? Mencari kahangga tidak boleh sendirian, karena lokasinya yang sangat menantang. Saya dan warga yang lain harus berbagi peran. Sebagian mengambil kahangga, dan ada yang memberi peringatan saat ombak datang. Besar! Wah, udah ya. Ini timing harus tepat, karena kalau ada ombak kita juga nggak bisa ngambil. Dan ini dia di sela-sela karang, warnanya juga menyerupai batu gelap. Jadi lumayan susah ya. Oh ini nih, dapat! Hati-hati ada ombak! Ini mah ekstrim, lebih ekstrim dari surfing. Kita kalau ketimpa ombak langsung aja kena karang. Ini dia. Wah, ngambilnya harus cepet juga ya Kak ya. Karena sebelum ada ombak datang kita harus ngambil dia. Karena dia di sela-sela batu seperti ini. Ada ombak. Mantap sekali. Ya dilihat tuh, laut lepas langsung deburan ombaknya mengenai batu di depan kita. Bayangkan gimana susahnya. Ada lagi nih. Iya tuh. Harus kasih bawa lagi soalnya ada kepotongnya. Oh itu dia. Oh. Jadi cara ngambilnya harus benar-benar mengenai batu biar dia nggak patah. Jadi kayak gini, dia terkumpul semua. Kahangga mempunyai bentuk lebih lonjong dan warna lebih gelap. Berbeda dengan anggur laut pada umumnya yang bulat dan berwarna hijau. Keberadaannya di pesisir selatan Bima menandakan lokasi ini masih sangat terjaga kelestariannya. Jadi kita harus cari posisi ke batu yang lebih tinggi supaya hindarin ombak. Lebih aman di sini. Yang paling banyak di ujung-ujung karang yang kena ombak karena dia hidupnya kan di batu-batu yang harus kena air laut. Perjuangan kita hari ini nyari kahangga berbuah hasil, lumayan banyak tangkapan kita. Udah siap untuk kita olah ya Kak? Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kahangga menjadi salah satu olahan unik dari pesisir Pantai Woro. Nah ini kita mau bikin doco kahangga dengan ikan tongkol asap. Jadi doco itu artinya sambal mentah. Kahangga akan dicampur dengan beberapa bahan mentah seperti terong, tomat, dan bumbu mentah lainnya. Jadi kahangganya ini harus dibersihkan dulu pakai air tawar karena biar pasir-pasirnya hilang semua. Kahangga akan dipadukan dengan ikan asap buatan saya. Sebelumnya, daging ikan asap harus disuir lebih dahulu dan pisahkan durinya. Doco kahangga ini bisa dibilang salad lokal. Nanti kita lihat gimana rasanya dipadu-padankan dengan ikan tongkol asap yang sudah saya buat. Semua bahan sudah tercampur, jadi semakin penasaran untuk bisa segera mencobanya. Mantap! Manis, asin, gurih, pedas. Semua tercampur jadi satu. Enak banget Kak. Langsung aja kita makan sama ikan asap ya. Oke, sudah siap kita santap ikan tongkol asap dengan salad tradisional. Doco kahangga, ayo Kak! Doco kahangga merupakan menu makanan sehat ala pesisir Woro.
Daging ikan yang kaya akan nutrisi berpadu dengan rumput laut kahangga sebagai sumber serat. Menu sehat untuk bisa melanjutkan petualangan di Tanah Bima kali ini. Seger banget ini. Perpaduan antara tomat, terong, bawang. Apalagi pas dimakan nih kahangganya langsung krenyes gitu. Asinnya alami. Enak banget nih. Apalagi makannya pakai ikan asap ini. Semakin mengenyangkan ya, Kak ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Hidangan laut yang biasanya disajikan dengan cara sederhana, tapi kali ini saya coba dengan olahan berbeda, tentunya dengan cita rasa yang mewah. Apalagi ini semakin nikmat ditemani pemandangan laut Pantai Woro yang luar biasa indah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di pesisir selatan Bima masih berlanjut. Nah, menuju lokasi pencarian gurita. Tapi katanya dekat, dari tadi nggak lama nyampe. Udah terombang sampai basah nih kena ombak. Tapi emang di ombak-ombakan situ ya, Bang? Oh, dia banyaknya di ombak-ombakan sana. Untuk mencapai spot perburuan kali ini, harus menggunakan perahu melewati gelombang laut yang cukup tinggi. Oke, besar, Bang! Nah, ini kita sudah sampai di lokasi pencarian gurita. Kalau biasanya kita pakai spear gun atau ditombak, kali ini berbeda nih. Kita pancing guritanya. Ya. Pakai umpan buatan ya, Bang ya? Ya. Ini ada yang berbentuk bola, ada juga yang berbentuk kepiting. Jadi dia akan tertarik sama suara ini dia. Ya. Logam-logamnya. Sudah siap ya, Bang? Siap. Memancing gurita berbeda dengan memancing ikan pada umumnya. Saya harus masuk ke dalam air untuk melihat dan menempatkan umpan di atas batuan tempat bersarangnya gurita. Jadi mancing gurita di Pantai Woro ini ada dua spot, yaitu spot di perairan dangkal dan di perairan dalam seperti ini. Kalau di perairan dalam kita pakai pelampung nih, kayak punya Bang Udin. Tapi karena saya punya umpan surfing, saya pakai aja umpan surfing. Gelombang yang tinggi juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Memancing gurita di atas papan surfing seperti ini membuat saya merasa lebih aman. Jadi kita harus ngerasain feelingnya kayak lagi nimba air. Naik turun, dan jangan sampai nyangkut ke karang. Kenapa ini lebih mudah daripada kita di atas perahu? Karena kita bisa merasakan langsung gerakan guritanya. Gurita merupakan salah satu biota laut yang hidup soliter dan sangat protektif dalam menjaga daerah teritorialnya. Jadi untuk bisa mendapatkannya, harus sabar memancing kemarahannya. Tadi itu panik, saya kira nyangkut di karang. Saya kasih ke Bang Udin. Pas dia angkat, ternyata saya dapat dong. Padahal udah dapat ini guritanya. Saya kira nyangkut di karang, besar sekali, Bang. Moluska karang ini akan mengeluarkan cairan tinta hitam sebagai bentuk perlindungan diri saat merasa terancam. Itu salah satu kesulitannya arus, terus juga gelombangnya lumayan besar. Ini kita terombang ambing, makanya ini fungsinya pelampung dan papan surfing sangat membantu sekali. Memancing gurita kali ini menjadi pengalaman memancing ekstrim yang pernah saya lakukan. Jadi kita mau geser lokasi, kata Bang Udin yang di sebelah sana banyak juga biasanya, tapi lumayan dalam juga nih tadi, 20 meter ada ya Bang ya? Ya. Mungkin di sana lebih dangkal, kita lihat. Bang, dapat Bang! Ya, dapat lagi! Gurita mempunyai 8 lengan yang digunakan untuk menangkap mangsa dan bergerak di dasar laut. Nah, lumayan sudah tangkapan kita hari ini. Bisa langsung
pincang ya Bang. Pesisir Bima memang menjadi surganya kuliner laut. Saya akan mencoba olahan gurita dengan cita rasa khas yang belum pernah saya coba sebelumnya. Nah, gurita tangkapan saya akan dimasak menjadi sate gurita Doco Dungga. Oh, saya baru tahu ternyata untuk tusuk gurita ini harus pas di tengah-tengahnya karena ada rongga. Kalau tidak akan alot sekali. Ini mudah sekali loh. Tinggal seret gitu. Meskipun kelihatannya mudah, ternyata mengolah gurita membutuhkan keahlian khusus. Kalau salah penanganan, gurita bisa menjadi keras dan tidak enak saat dinikmati. Pemanggangan menggunakan bara api akan membuat olahan kali ini matang secara merata. Aroma jahe dari bumbu halusnya akan menghilangkan bau amis dari daging gurita. Oh, ini sudah mulai matang. Warnanya sudah kemerahan ini. Tapi kita harus terus putar-putar supaya matangnya merata. Jangan sampai hangus di satu sisi. Memanggang daging gurita tidak boleh terlalu lama, karena akan membuat dagingnya menjadi alot. Batunya tiba-tiba meletus. Ini mungkin saking panasnya bara api ini, jadi batu benar-benar sudah explode gitu, meledak dia. Ini sudah matang, warnanya merah merona. Saya coba ya, Bu. Ya. Harum. Nggak alot loh. Kenyal dan teksturnya tuh mudah banget dikunyah. Wah, sudah mulai matang semua guritanya. Kalau gitu sih harus siapkan dulu Doco Dungganya biar lebih mantap nanti makannya. Cita rasa masam yang segar sudah menjadi ciri khas olahan kuliner dari masyarakat Bima. Nah, ini kita juga kasih potongan jeruk tapi tidak dikupas juga kulitnya. Karena sebenarnya itu tidak terlalu pahit ya. Yang bikin pahit itu sebenarnya bijinya. Makanya dikeluarin dulu baru kita kasih perasan jeruk beserta kulitnya. Sate gurita dan Doco Dungga sudah siap santap. Ini warnanya cantik sekali nih. Langsung aja kita makan, ayo Kak. Ayo Bu. Ini kalau saya lihat-lihat, ini mirip sekali sama sambal matah. Karena memang cuma dirajang kecil-kecil, langsung kita bisa santap. Dengan pengolahan yang tepat, daging gurita terasa empuk dan lebih gurih saat disantap. Pedas! Pas banget cabenya saya makan. Tapi tercampur sama rasa dari jeruk purutnya. Ada rasa segar sama pahit-pahit dari kulitnya tuh. Mantap. Ternyata Bima ini mempunyai selain hasil laut yang sangat melimpah, dia juga punya salah satu kuliner khas yang sangat nikmat walaupun sederhana. Seperti Doco Dungga ini. Wah, kalian kalau kesini wajib banget dong cobain Doco Dungga. Dijamin nagih. Ikuti jejak saya, jejak petualang.